Halo Halo semuanya, semuanya, saya Arya Chandra. Saya Cynthia Krizum. dan saya Jessica Juniati. Video Video kami kami hari hari ini ini untuk untuk memenuhi memenuhi tugas tugas mata mata kuliah kuliah pengantar pengantar teknologi teknologi komunikasi dan komunikasi dan informasi informasi kelas di IT kelas IT 107 107 Universitas Universitas Cyber Cyber Asia. Asia. Pada tugas kami kali ini, kami akan membuat karya tulis ilmiah berjudul Pengaruh Keberadaan E-commerce terhadap Eksistensi Pasar Tradisional. Sebelum itu, kita harus mengetahui tentang e-commerce. Menurut Loudon, pengertian e-commerce adalah suatu proses transaksi jual beli yang dilakukan oleh pembeli dan penjual secara elektronik dari perusahaan ke perusahaan lain. Dalam transaksi tersebut, menggunakan komputer sebagai perantaranya. Sementara itu, menurut David Baum, definisi e-commerce yang sudah distandarkan dan disepakati bersama adalah merupakan suatu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik. Karakteristik utama e-commerce adalah 1. Adanya transaksi yang terjadi antar dua belah pihak. 2. Adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi. Yang ketiga, adanya internet sebagai medium utama dalam proses transaksi atau perdagangan tersebut. Selanjutnya kita akan membahas sejarah e-commerce. Bermula di awal tahun 1970-an dengan adanya inovasi semacam Electronic Fund Transfer atau EFT. Saat itu, tingkat aplikasinya masih terbatas. E-commerce sendiri pertama kali diperkenalkan pada tahun 1994. Awalnya, ketika e-commerce mulai terkenal, banyak jurnalis yang memperkirakan bahwa e-commerce akan menjadi sebuah sektor ekonomi yang baru. Namun, e-commerce baru banyak digunakan sekitar 4 tahun kemudian saat protokol aman seperti HTTPS memasuki tahap aman. Bisnis ini mulai banyak dikembangkan di Eropa antara tahun 1998 dan 2000. Beberapa perusahaan memilih untuk menggunakan kegiatan bisnis ini sebagai tambahan metode bisnis tradisional, sementara yang lainnya menggunakan internet untuk mendapatkan para pelanggan yang berpotensi. Sementara untuk lahirnya e-commerce di Indonesia bermula dari hadirnya Indonet. Saat itu, Indonet hadir sebagai Internet Service Provider atau ISP di Indonesia. Inilah yang menjadi cikal bakal pemanfaatan teknologi dalam segala bidang, termasuk bisnis online. Kemudian, pada tahun 1996 muncul di Viacom, Intrabumi atau Dinet yang dianggap sebagai perintis jual beli online. Kehadiran media transaksi ini tentu saja menjadi kabar yang baik tidak hanya pemilik bisnis, melainkan juga konsumen. Dengan menggunakan internet, proses transaksi akan jauh lebih mudah. Akan tetapi, pada mulanya, penggunaan internet hanya sebatas menampilkan produk. Untuk transaksi pembayaran, tetap saja antara penjual dan konsumen harus bertemu. Istilah tersebut kemudian hari dinamakan sebagai Cash on Delivery atau COD. Seiring berkembangnya kemajuan teknologi, hadir pula toko online. Kemudian, inilah titik mula munculnya e-commerce di Indonesia. Nah, klasifikasi e-commerce sendiri terdiri atas 6 tipe, yaitu 1. Business to business e-commerce. Tipe ini meliputi transaksi antar organisasi yang dilakukan di electronic market. Yang kedua adalah business to customer, yang merupakan transaksi eceran dengan pembeli perorangan. Ketiga, kita punya customer to customer, di mana konsumen menjual secara langsung ke konsumen lain atau mengiklankan jasa pribadi di internet. Keempat, customer to business,
perorangan yang menjual produk atau layanan ke organisasi, atau perseorangan yang mencari penjual dan berinteraksi dan menyepakati suatu transaksi. Kelima, ada non-business e-commerce atau lembaga non-bisnis seperti akademis, organisasi keagamaan, organisasi sosial, dan lembaga pemerintahan yang menggunakan berbagai tipe e-commerce untuk mengurangi biaya guna meningkatkan operasi dan layanan publik mereka. Keenam, ada intra-business atau organizational e-commerce. Yang termasuk kategori ini adalah semua aktivitas interorganisasi yang biasanya dijalankan di internet dan melibatkan pertukaran barang, jasa, atau informasi. Nah, penggunaan aplikasi dalam pembayaran online ini tentunya sangat membantu banyak orang, tetapi ada beberapa pihak yang merasa dirugikan oleh adanya penggunaan aplikasi ini, contohnya seperti para pedagang tradisional, karena mereka merasa bahwa beberapa konsumen mereka yang semuanya berbelanja di pasar tradisional sekarang telah beralih menjadi konsumen di e-commerce, dan itu membuat para pedagang lainnya harus mencari solusi supaya kegiatan jual beli mereka itu tetap berjalan dengan lancar. Nah, hal inilah yang mendorong kami untuk membuat karya tulis ilmiah yang berjudul Pengaruh Keberadaan E-commerce Terhadap Eksistensi Pasar Tradisional. Untuk membantu penelitian ini, kelompok kami menyebarkan kuesioner kepada masyarakat yang berisi beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan pasar tradisional dan juga e-commerce. Sampai video saat ini kami buat, sudah ada 44 orang responden yang mengisi kuesioner kami. Bisa dilihat dari data pertama kami, sebanyak 68,2% lebih memilih berbelanja di e-commerce daripada pasar tradisional. Dan juga kebanyakan dari responden memilih e-commerce karena mereka tidak perlu datang ke lokasi dan dapat menghemat waktu. Sementara 31,8% memilih berbelanja di pasar tradisional karena produk dapat langsung dilihat dan lokasi lebih dekat. Nah, kami juga bertanya pada responden apakah ada terdapat perubahan aktivitas pembelanjaan setelah mereka mengenal e-commerce, dan sebagian besar menjawab iya, dan perubahan yang mereka rasakan adalah pembelanjaan mereka semakin banyak. Setelah itu kami juga meminta pendapat responden terhadap e-commerce dan pasar tradisional, dan berikut beberapa jawaban yang telah kami terima. Bagi e-commerce, berbelanja di e-commerce sangat baik karena bisa mencari berbagai jenis produk tanpa harus keluar rumah. Tetapi untuk kualitas produk belum tentu bisa terjamin karena terkadang di tokonya sendiri membohongi pelanggan. Kedua, menurut saya adanya e-commerce sangat membantu bagi siapapun yang ingin memulai usaha. Ditambah lagi memudahkan konsumen untuk bertransaksi tanpa bertatap muka. Kemudian terakhir, e-commerce memudahkan saya untuk berbelanja hanya dari rumah. Hanya dengan duduk manis di rumah bisa memilih beraneka ragam produk serta bisa membandingkan produk dari toko yang satu ke toko yang lain tanpa harus capek-capek keliling toko. Sementara untuk pasar tradisional itu menyenangkan walaupun jenis produk tidak terlalu banyak dan memakan banyak waktu untuk mencari, tapi kita bisa tahu kualitas produk yang dibeli dan bisa ditawar-tawar. Kemudian belanja barang kebutuhan sehari-hari lebih mudah dijangkau walaupun tempat ada yang becek dan kurang rapi, tapi cukup efisien waktu mendapatkan barang yang dibutuhkan segera. Dan terakhir, menurut saya pasar tradisional sangat membantu bagi siapapun yang ingin mencoba berbelanja di pasar karena harganya yang sangat terjangkau dan bisa dilakukan tawar-menawar. Tetapi kelemahannya kita harus langsung terjun ke pasar tersebut. Berdasarkan data tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan sementara, yaitu lebih banyak orang memilih menggunakan e-commerce karena lebih efisien waktu dan tidak mengeluarkan banyak tenaga. Tapi masih ada masyarakat yang berbelanja di pasar tradisional karena dapat menawar harga dan juga dapat melihat dan mengetahui secara langsung produk yang akan dibelinya.
Dan ini adalah beberapa referensi yang kami gunakan dalam presentasi kali ini. Kami juga sudah menyelesaikan bab 1 pendahuluan dan sedang mengerjakan dan menambahkan tunjangan pustaka. Dan jauh inilah tugas kami untuk karya tulis IMA kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai Sampai jumpa. jumpa.